kita harus milih, kita ngukurnya pakai average, pakai mean, pakai average mean sama sih, pakai median, maksud gue median. Dalam aku ya. Iya, dalam aku lihat nih jadi gini. Baik, sebenarnya jawaban jujurnya balik lagi gue kecemplung juga sih. Awalnya Sama-sama. tapi semester 2 nih ketemu fisika magnet, fisika listrik. Si bisa tuh gue kan. Ini mungkin sounds aneh, tapi Penganreal tuh salah satu yang paling berkesan buat gue. Bukan karena gue suka pelajarannya, disclaimer dulu. Selamat datang di kenalin gue Hansel dari kelompok PIM. Nah sekarang gue udah bersama ini namanya Pak Ferdi nih sebagai alumni MA 18 ya. Yes. Iya, betul. Halo semuanya. Iya. Ini. Oh ya, gue nggak cuma sendiri nih, gue bersama teman-teman gue nih. Ada di belakang nih. Sehat. Ya tuh, ada suaranya tuh. Oke, biar nggak lama lagi nih. Sebelumnya gue mau nanya dulu aja. Gimana kabarnya nih? Kira-kira baik-baik aja nggak sekarang? Baik, so far so good. Dingin aja sih. Bandung hujan mulu. Iya kan. sih, bener-bener banget tadi. Kayak dingin bisa juga kan sekarang. Iya. Betul banget. Terus kesibukannya tuh apa aja nih sekarang? Kalau gue sekarang kerja sih, mainly kerja. Ya, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu mungkin lebih santai dikit lah karena break sedikit lah dari kerjaan. Oh iya, emangnya kerjaan tuh itu kan ini nih, kerjaan tuh kan sebagai product manager kan? Yes, betul. Nah, product manager ini nih, tentunya gue mau nanya-nanya aja nih. Boleh. Sebagai product manager nih, pertama-tama lu kenapa mau jadi product manager gitu? Pas awal. Oke, good question. Sebenarnya alasan jadi product manager itu awalnya kecemplung juga sih sebenarnya. Karena pertama banget tuh gua zaman semester 6 gitu gua mulai nyari intern tuh. Gua pengen coba cari pengalaman kerja, menjadi intern. Terus waktu itu awalnya gua maunya data science. Gua nyari data science tapi susah banget tembus data science. Karena biasanya ada aja kandidat lain dari IF yang lebih ngerti coding lah secara nggak langsung gitu. Nah terus gue nemu ada satu internship di product management. Terus lumayan menarik menurut gue karena di sana kita lebih bikin ideation-nya, gimana cara bikin produk yang actually digunain sama user gitu, yang lumayan impactful. Dan ya ini salah satu kerjaan yang menurut gue cukup impactful juga ke depannya gitu. Jadi gue coba intern produk, keterusan, terus gue sempat juga intern data science beberapa kali. Dan setelah gue timbang-timbang data science sama produk, gue lebih milih produk sih. Jadi in the end gue pilih full time-nya buat jadi product manager. Bener, keren banget sih. Nah ini gue mau penasaran nih, kan sebagai jurusan matematika terus ke produk tuh rada banding sih. Ya, lumayan jauh sih. Ya, itu tuh kenapa, itu kira-kira kesulitan gitu nggak kira-kira dalam menghadapi dari produk ini kan, dari yang sangat materi banget gitu kan, matematika itu kan, tapi bisa juga jadi product manager itu kira-kira banyak kesulitannya nggak sih? Sebenarnya kesulitan menurut gue pasti ada sih di any pekerjaan apapun, entah itu data science, bahkan yang ngajar matematika pun nanti Indian walaupun jurusan gitu sama-sama matematika pasti ada kesulitannya. Cuman mainly emang kalau jadi produk kesulitannya lebih di manajemennya sih, karena mungkin selama kuliah kita lebih belajarnya teori kan, gimana cara kita ngitung A, ngitung B, cara kita membuktikan A, membuktikan B. Kalau manajemen kan kita lebih dealing sama
orang gitu, yang kita nggak bisa tebak outcome-nya dia bakal kayak gimana gitu. Dan orang ini kan ada banyak juga, ada stakeholder kita, ada user juga. Nah jadi mungkin lebih banyak belajarnya di situ sih, itu satu. Dan kedua yang mungkin lebih banyak mengejarnya itu kesulitannya ngejar di bidang teknologinya. Kebetulan gua di perusahaan teknologi, jadi yang harus dikejar juga istilah-istilah dan knowledge dari teknologi itu sendiri, kayak API, API kontrak itu sendiri, terus integration sama third party. Jadi lumayan banyak hal-hal baru dari teknologi yang sebenarnya dipelajari sih di computer science, cuman kan kita matematika nggak begitu pelajari. Nah itu lumayan ngejar juga di situ sih. Itu apa udah lu pernah belajarin di internnya itu? Apa intern tuh benar-benar membantu buat lu kerja di sekarang atau gimana tuh? Bisa jelasin? Intern menurut gue membantu banget, both data science intern sama product intern, dua-duanya ngebantu. Karena kalau dari product intern, of course kita lebih belajar juga kan, how the product works gitu. Kalau data science intern itu lebih teknikal juga. Nah dari situ, jadi sebenarnya role gue yang sekarang itu lumayan unik antara gabungan antara data science dan product. Karena gue product manager di bagian pricing, dimana produk-produk gue adalah harga itu sendiri. Dan itu butuh knowledge data science kayak price elasticity, supply demand curve, regression gitu. Nah itu lumayan kencang situ juga. Jadi gue bisa bilang dua-duanya ngebantu sih dari kita. Jadi itu lebih selain jadi harus belajar ekonomi juga gitu. Secara nggak langsung ya, tapi mungkin kita lebih ngerti ilmu ini dipakai untuk apa. Karena kan sebenarnya yang ujungnya mengaplikasikannya kan tim data science ya kan, tim machine learning engineer. Tapi kita lebih ngerti karena idenya tuh harus dari produk. Jadi kita ngidein kayak oke, kita mau bikin produk A ya. Kenapa bikin produk A nih? Karena alasannya user kita gini. Nah itu kan kita butuh domain knowledge dari mungkin ekonomi sedikit-sedikit gitu, dari computer science sedikit-sedikit. Jadi lebih ke membantu untuk mengeluarkan idenya gitu. Nah tadi kan lu udah mention nih, tadi itu ada kalau kayak kita harus bisa apa sih? Kalau misalnya kita belajar apa, kita harus bisa pakainya buat apa gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa alumni matematika nih, kira-kira matematikanya itu kepake apa ya kira-kira di perusahaannya di jabatan ini nih? Definitely menurut gue matematika kepake banget. Yang nomor satu yang paling kepake adalah pola pikir pasti. Karena menurut gue dari kita ngerjain UTS UAS kan harus runtut ya. Lu buktiin apa, lu harus ada prerequisite-nya sebelum lu buktiin. Ya lu harus udah tahu dulu lu at least asumsi kan, lu tulis asumsi, tulis kayak gitu-gitu. Nah itu jadi pola pikir lu lebih runtut, lebih terstruktur. Nah itu kepake banget di kerjaan. Selain itu kalau secara teknisnya kepake juga sih. Knowledge statistik terutama itu kepake banget. Kayak sesimpel gimana kita milih matrix. Kayak mungkin aja dari suatu produk dia outcome-nya ada banyak dan itu kan raw data kan. Kita harus milih, kita ngukurnya pakai average, pakai mean, pakai average mean sama sih. Pakai median, maksud gue median. Dalam kuliah. Iya, dalam kuliah nih jadi gini. Baik, average, median, minimum, maksimum kayak gitu kan sesimpel kayak gitu kan beda-beda kan tiap outcome-nya. Jadi lebih milih matriks mana yang paling tepat buat kita pakai. Jadi itu walaupun orang-orang bingung kan kayak matematika tuh mau kemana segala macam, sebenarnya kepake ya di mana-mana juga. Matematika paling kepake di mana-mana aja. Keren. Nah, kalau misalnya dari karir lu ini nih, kira-kira tantangan yang paling beratnya itu apa ya? Tantangan paling berat ya. Menurut gua learning curve di awalnya itu salah satu tantangan paling berat sih ya. Kayak tadi gua sempat mention juga. Karena kebetulan di bidang tech, jadi gue harus dalam tanda kutip mengejar apa yang dipelajari sama anak IF selama 4 tahun. Gue kejar gitu. Ya walaupun emang gak akan sedalam anak IF, tapi at least tahu dasar-dasarnya, kayak tahu how things work gitu, how to implement things. Nah itu lumayan berat sih. Gue di awal-awal gue ngerasain itu kayak lumayan draining, tapi in the end pasti bisa juga sih. Jadi ya harus belajar lebih banyak aja ya gitu ya. Iya. Kan semana-mana juga kita belajar nggak sih? Iya benar. Jadi dosen jadi apa juga. Iya benar. Nah,
kira-kira nih sebelumnya nih bentar nih, potong aja, gue juga bingung nih mau tanya. Gue juga bingung tanya gimana. Karena ini kalau nggak dipotong lucu loh. Behind the scene. Nah, kan lu nih jurusan matematika. Nah, gue nanya, kenapa lu memilih jurusan ini nih dari awal nih? Oke. Sebenarnya jawaban jujurnya balik lagi gue kecemplung juga sih. Awalnya Sama-sama. tapi Iya. halnya gue dulu gue mindset gue pas SMA tuh gue pengen eksplor sesuatu tentang komputer. Nah, gue awalnya dulu SBMPTN zaman gue masih bisa 3 pilihan. Pilihan 1 gue tuh stay, pilihan 2 gue FTMD, pilihan 3 gue baru FMIPA. Pokoknya yang paling sama dari 3 ini adalah sama-sama nggak ada kimia, karena gue nggak bisa kimia. Nah, terus gue FTMD gue ketolak di SNMPTN, stay FTMD ketolak di SBMPTN, masuknya FMIPA. Nah, Lempar. terus tapi kalau di FMIPA gue harga mati gue harus matematika. Gue mungkin kalau misalkan amit-amit kelempar ke jurusan lain, sebelumnya gue berpikir untuk pindah kuliah. Karena gue nggak bisa yang lain. Paling mending gue matematika gitu. Iya sih, bahaya kan, apalagi matematika kan rebutan gitu ya. Iya. Kan bahaya bisa gitu. Tapi gue bersyukur sih di matematika karena balik lagi itu pola pikir sangat pakai di situ, dan matematika salah satu yang general, jadi lu bisa kemana aja gitu. Bahkan ada lulusan matematika yang ke marketing gitu, ada ke tech jadi software engineer gitu pun banyak gitu. Jadi matematika lumayan general sih. Iya. Ada nggak nih kayak dari selama lu jadi mahasiswa matematika nih, kira-kira lu ada kayak keluh kesahnya gitu nggak sih, kayak maksudnya ada kesetresannya atau gimana nya? Banyak. Gue banyak gitu banyak. Biasa asmara nih, asmara. Enggak ke situ. Oke. Yang ini lebih ke IPK. Topiknya Lebih nih, sulit lagi kan? Gimana? Jadi gue pribadi gue sempat struggle sih di mungkin semester awal, semester 1 gue lumayan oke. Gue merasa oke lah, gue bisa nih menjalani ini. IPK gue masih di atas 3. Gue masih oke tuh. Awal, iya. Semester 2 nih ketemu fisika magnet, fisika listrik. Si bisa tuh gue kan. Terbatai juga kok. Iya, gue nggak bisa itu fisika magnet, fisika listrik. Gue struggle situ. Gue dapet 2 di semester 2. Semester 3, wah ketemu lagi Ale tuh. Ketemu Ale tuh semester 3. Ali Desmond. Iya. Terus ya gue terbata-bata lagi juga gue di situ. Gue sempat dapat 2 juga di situ. Ya itu main struggle-nya itu sih. Tapi mungkin karena gue ngerasanya waktu itu gue masih attention gue masih kebagi-bagi sih pas awal-awal itu, karena gue mungkin dulu masih berpikir apa gue mungkin coba kuliah lain yang gue informatika gitu. Tapi Indian akhirnya gue terusin sampai beres sih buat matematika, dan ya gue nggak menyesal dengan keputusan itu. Asik. Sorry, lu kenapa nggak milih aktuari aja bang? Oh karena lu pengennya informatika itu ya? Mau jawaban jujur? Iya. Gue lebih takut kelempar. Iya. Karena gini, berat ya tadi ya. Enggak. Aktuaria itu ada angkatan pertama gue. Iya. Pertama kan. Gue nanya dong teman-teman gue kan, bro, lu milih apa nih pilihan 1? Soalnya itu baru ada di survei terakhir. Survei 1, 2, 3 tuh nggak ada. Survei keempat baru ada tiba-tiba aktuaria. Nah, gue nanya dong teman-teman gue punya lah bayangan IPK mereka berapa, IPK gue berapa juga gue punya bayangan dong. Ya kan? Gue nanya, ini teman-teman gue yang IPK 36, 37 mereka milih aktuaria. Bahaya banget dong, daripada gue milih aktuaria, gue kelemparnya ke kimia atau ke fisika. Lebih jauh lagi kan. Jadi yaudah gue leap of faith gue taruh matematika pertama lah. Main aman ya, main aman. Iya, gue main aman sebenarnya gitu. Iya sih. Sebenarnya aktuaria menurut gue salah satu yang oke juga sih. Cuman aktuaria lebih berat di stokastik aja dibanding matematika. Iya sih, make sense. Ini nih kan lu sebagai mahasiswa ITB nih, lu udah ngalamin hal-hal yang berat nih gitu, karena hal-hal yang menyenangkan deh. Kayak lu apa nih? Cinlok lah atau apalah. Kelas D. Iya. Cinlok gue nggak ada sih, karena gue cuman online gue offline. Gue cuman offline sampai semester 3. Iya. Semester 4 sampai semester 7
online. Semester 8 udah mulai offline, tapi gue udah tinggal TA. Jadi percuma sama-sama aja. Gue jadi full online gue dari semester terakhir gue di kelas belajar itu KPB. Itu terakhir gue KPB. Itu semester 4 awal. Semester 4 awal. Ya, karena kan Covid Maret 2020 kan, itu semester 4 awal. Terakhir gue KPB di kelas. Itu gue ingat tuh. Setelah itu tiba-tiba online. Iya. Walaupun lo online nih, ada yang berkesan gak nih? Online atau offline lah? Ada sih. Gue salah satu yang paling berkesan tuh, ini mungkin sounds aneh, tapi Penganril tuh salah satu yang paling berkesan buat gue. Bukan karena gue suka pelajarannya, disclaimer dulu. Gue kurang strong lah dibanding analisis. Gue gak segitu bisanya. Cuman yang berkesan buat gue dosennya sih. Dulu gue sama Pak Erik. Pak Erik the best. Baik, gue inget banget. Jadi Pak Erik tuh dia tipe yang mau banget ngebantu mahasiswanya buat dapet at least oke gitu, at least lulus gitu. Dia ngebantu banget. Dan gue inget banget di hari terakhir pelajaran Penganril tuh Pak Erik tuh bikin speech gitu. Terus itu kan online kan ya. Dia tuh open camp. Tapi Indian mendekati akhirnya dia close camp. Itu mahasiswa juga tahu dia waktu itu agak berkaca-kaca gitu, nangis gitu. Itu lumayan mengharukan sih menurut gue. Dia dikasih speech kayak dia percaya kalau mahasiswanya nanti Indian bakal sukses gitu, despite apapun yang terjadi di kelas Penganril ini gitu. Menurut gue itu sangat yang berkesan walaupun online ya. Kalau offline lebih wah nangis gue di kelas itu. Tapi Pak Erik the best. Pak Erik. Iya, mantap. Ada kata-kata nih buat Pak Erik. Pak Erik kita belum pernah ketemu, Pak Erik. Gue belum pernah ketemu tatap muka sama dia. Iya. Karena belum pernah tatap muka, kita hadirkan. Oke nih. Ada peringatan di belakang. Gini bro, gini dulu. Iya. Nah ini kan lu sama artinya kan lu udah tingkat 3 di kamarnya kan online nih. Nah lu kapan udah mikirin karir? Kayak mau kerja apa segala macem? Oke, ini good question juga. Jadi gue mungkin bisa dibilang gue salah satu yang cukup late bloomer karena gue baru bener-bener mikir gue mau nyari intern itu semester 6 agak akhir, sedangkan teman-teman gue ada juga bahkan ada yang dari semester 4 udah dapet intern, ada yang baru lulus TPB udah dapet intern, ada juga teman-teman gue. Gue baru mikir gue mau nyari intern tuh semester 6. Nah itu gue mulai mikir nyari karir tuh situ. Ya dari semester 6 itu baru gue mikir kayak gue harus nyari intern nih, soalnya kalau lu bisa screening gitu iseng-iseng di LinkedIn gitu, kerjaan-kerjaan yang bahkan associate atau junior biasa butuh sekian tahun year of experience gitu. Benar. Nah jadi menurut gue intern tuh walaupun emang gak kehitung year of experience, tapi dengan lu ada intern itu lu bisa tembus CV-nya kemungkinan lebih besar tuh dibandingkan orang yang gak ada intern. Make sense. Ini bukannya normal aja nggak sih kalau misalnya akhir semester 6 tuh baru mikir gitu? Karena rata-ratanya di situ ya? Nah, gue nggak tahu, soalnya teman-teman gue ada yang udah semester 4 gitu, jadi gue ngerasa kayak gue agak telat gitu. FOMO. Agak, ya ada lah. Ya, gitu. Ntar gue mikir lagi ini mau nanya apa. Lu pertama intern apa nih, Bang? Gue semester 6. Dapetnya apa? Produk, nah itu gue kecemplung di produk tuh semester 6. Bukannya data science dulu ya? Enggak, gue produk dulu. Baru data science. Gue produk sekali, data science 2 kali, baru full time produk. Jadi lu intern tuh 2 kali ya? 3. Oh. Itu pas lagi kuliah juga intern ya? Iya. Karena gue dulu kan online. Oh, itu online. Iya. Internnya juga online. Internnya online. Nah, Dulu gue tapi gue ngalamin, gue semester 6 tuh kan 6 atau 7 kan emang lumayan lama kan liburnya. Itu gue internnya lumayan santai, jadi kan gue intern aja, gak kuliah. Tapi gue waktu itu diminta extend. Terus gue mulai kuliah tuh, walaupun masih online. Gue cobain sebulan dulu aja, gak kuat gue. Gak kuat gue, jadi gue intern iya, kuliah iya. Nah itu gue gak kuat, gue sebulan doang, dan gitu gue bilang gue gak bisa deh, gue resign aja. Karena gak kuat gue. Menurut gue matematika cukup berat untuk dibarengin sama intern gitu. Masih pas semester 6 juga, wah berat-beratnya juga nggak sih? Iya, semester 6 biasa
20 SKS tuh lu 4 SKS masing-masingnya MA semua. Kadang-kadang gue gitu. Ya kan, semester 6 tuh gitu biasanya. Muak banget semuanya. Iya. PGD segala macam Iya. kok itu. Padahal harusnya satu-satu adalah kayak pelajaran Bu Siti. Iya. Gua kompleter Bu Siti gua. Semua pelajaran Bu Siti gua ambil. Kecuali KWN. KWN kan pilihan ya. Iya. Ini kan random kan. Tapi semua gua ambil. Iya. Ini dikat aja, dikat aja. Bahaya ini. Kayak ini agak bahaya. Bahaya nih udah ngomongin dosen bahaya. Negatifnya Siti. Iya. Bu Siti, I love you Bu Siti. Iya. Love you. Udah pernah ketemu Bu Siti belum? Udah dong. Udah. Gua semester 3, Pak. Semester Ibunya 3 suruh gua balik ambil. aja, nggak jadi. Ya, benar. Apa lagi? Aku mau nanya, kan lu kan di bidang tech ya, berarti kan itu ada, lu harus ngejar skill kan, ngejar skill. Lumayan. Nah itu lu ngejarnya pas kuliah? Enggak. Gua ngejarnya pas kerja. Oh pas kerja? Jadi sebenarnya produk itu kan si tech skills ini secondary gitu buat produk tuh. Produk tuh lebih penting gimana lo manage orang satu, terus gimana lo bisa manage expectation itu yang paling penting, sama lebih ke manajemen gitu overall. Nah tech skills ini buat mendukung aja gitu jadinya. Tapi tanpa tech skills ini lo nggak bisa jadi product manager juga sebenarnya. Jadi biasa interview produk itu nggak ada tech-nya. Mentok-mentok paling tes SQL. Tapi itu pun jarang produk yang tes SQL. Biasa itu produk yang lumayan teknikal. Kayak produk back-end, B2B. Yang gue kebetulan lumayan teknikal, jadi gue kemarin ada tes SQL. Gitu. Tapi overall tech skills nggak se-urgent itu buat product manager. Kira-kira skill yang diperlukan buat menjadi seorang product manager ini apa aja sih? Pertama critical thinking, kreatif, management skills. Itu 3 itu sih menurut gua top 3 skillsnya itu. Karena lo SPM tuh lo bakal ditarik sana sini. Lo tuh kalau misalnya ada diagramnya, kalau misalnya pernah lihat diagram PM tuh teknologi, user experience, sama bisnis. Nah itu diagram Venn-nya 3 gitu. Tengah-tengahnya itu PM. Jadi yang menghubungkan 3 itu tuh PM gitu. Berarti lu dulu waktu kuliah aktif organisasi gitu nggak sih Bang? Gua lumayan aktif. Semester. Tapi gua fun fact-nya gua nggak pernah terpusat. Gua selalu kalau nggak unit, himpunan, ya unit dan himpunan 2 itu sih. Unit apa emang Bang? Gua 8EH sama UBG. Ya. PG apa? Basket. Basket Indonesia. Sama unit agama mah ya. Itu mah wajib lah ya, itu mah wajib itu kan ya. Sama himpunan apa? Sebenarnya gua Himafi. Ya gua himpunan tapi gua cuma foyer doang gua. BP gua enggak. Lu nggak nyebutin tuh MCO SKM tuh. Oh iya, gua SKM dulu. Itu Kan kita loh. Oh iya deh. Tapi kan itu lebih apa ya, bukan panitia yang lu 3 bulan gitu kan, gua cuma sehari kasarnya kan. Yes. Sehari doang. Tarikan. Ya tarikan benar. Oke. Ini kalau misalnya balik lagi deh ke product manager nih, kali kan lu udah ngomong sih ke kayak bakat-bakat secara apa sih, kayak apa sih, gue mau apa sih? Ada ini nih, ada iPhone sini. Terintimidasi. Ya, pokoknya kan gini kan, lu tadi kan skill yang udah ngomongin kan, ada nggak kayak skill-skill yang lebih kayak soft skill, kayak lebih Word segala macam yang penting, atau misalnya perlu belajar Python atau perlu belajar R gitu, atau Lebih hard skills-nya berarti ya? Oh, hard skill ya, oke. Ya skill. Hard skill-nya kalau buat product manager, gua kalau misalnya kita list by priority gitu ya, top priority itu SQL. Kenapa? Karena memang bisa product manager lo bisa request ke tim BI, ke tim data analyst buat kayak minta tolong analisisin ini dong, atau minta tolong tarikin data ini dong, itu bisa. Cuman itu tuh bakal takes time, karena biasa kalau di tech, at least di pengalaman gue, kita tuh by sprint si cycle-nya. Nah satu sprint itu biasa varies, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Nah task itu cuma bisa masuk pas awal sprint.
Jadi kalau lu mau minta analisis sesuatu, lu masukin awal sprint baru jadi 2 minggu setelahnya. Mau di tengah-tengah itu lu pengen analisis yang lain, lu harus masukinnya di sprint berikutnya. Nah itu kan jadi lu kehambat kerja lu juga gitu. Performance lu juga pasti pengaruh itu. Nah jadi SQL tuh gunanya lebih buat kayak misalnya kita mau narik data-data ringan, kita mau analisis ringan, itu bisa kita tarik sendiri, kita bisa query sendiri. Jadi kita lebih versatile gitu. Jadi kita bisa alokasiin, yang buat tim BI-nya lebih yang berat-berat. Kayak misalkan analisis buat produk, pre-analisisnya sebelum kita rilis produk. Nah itu kan lumayan berat tuh. Nah itu bisa diminta tolong ke BI. Tapi yang ringan-ringan bisa kita lakuin sendiri. Itu SQL nomor 1. Nomor 2 mungkin Python. Python karena dia kalau lu nggak bisa SQL, Python tuh bisa act as an SQL. Cuman pasti lebih gampang SQL jauh karena Python lu harus bikin jadi data frame dulu, import CSV segala macam. Itu lebih teknis lah. SQL lu tinggal ngoding doang gitu. Nah, itu nomor 2 Python. Nomor 3 mungkin language yang lain kayak Golang, Java. Tapi ini benar-benar lu cukup tahu kalau kita punya capability ini di language ini. Kita punya capability ini di language ini. Language ini kenapa harus kita pakai over language ini? Nah, cukup di situ udah cukup itu. Secara hard skill. Itu tuh lu udah punya hard skill itu pas sebelum lu intern atau lu belajar pas lagi bareng-bareng sama intern? Belajar pas bareng-bareng sama intern. Karena jujur gue intern pertama gue di produk, gue came in as someone with zero knowledge. Gue tech. Mentok gue Python, gue Python SQL, gue udah pernah ngambil sertifikasi gitu-gitu. Cuman ya udah sebatas gue tahu how to use this gitu. Gue tahu, tapi actually using it-nya belum pernah gue gitu. Jadi gue baru semua belajar di kerjaan sih. Makanya menurut gue salah satu, biasa kalau misalnya di job description tuh ditambahin tuh adaptive, belajar dengan cepat. Nah itu kerasannya pas kerja sih, karena lu dituntut dalam, let's say kalau full time 3 bulan kan probation nih, lu harus bisa membuktikan dalam 3 bulan ini kalau lu bisa gitu. Jadi biasa kepakaian di situ sih. Ya itu kan artinya lu sebenarnya bisa aja nggak punya bakatnya dikit banget tapi lu bisa daftar intern gitu lah. Jadinya lu walaupun kalau misalnya lu skill lu kurang juga tetap yang penting berusaha intern aja, daftar nggak apa-apa kan. Benar, menurut gua kalau misalkan gua ngitung dari jumlah CV yang gua apply itu udah banyak banget sih. Rejections gua juga udah banyak banget. Puluhan, I guess, udah puluhan sih pasti rejection. Sedih. Terus ini juga mungkin tips juga, maintain relationship kalian sama kakak tingkat, sama adik tingkat, sama teman-teman sekalian. Karena gue dapat info intern pertama gue itu dari kakak tingkat juga, gitu. Kayak gue dapat info, tapi memang mungkin image-nya kalau dapat info kayak gitu kayak orang dalam gitu kan. Kayak ini pasti masuk karena orang dalam. Sebenarnya at least kalau di startup tech, orang dalam ini cuma bisa nganterin lu sampai CV lu dilihat HR. Kayak dia lu nitipin CV ke dia ngasih CV-nya ke HR, udah sisanya ke sana, tergantung HR-nya mau ngambil lu atau enggak. Kalau HR-nya mau ngambil tergantung skill lu di user interview cocok apa enggak. Jadi semua depends on lu lagi baliknya gitu. Misalkan nggak masih lu HR gitu, berarti langsung masuk loh. Bisa jadi, benar bisa jadi. Tapi kan intinya di user interview tergantung lu lagi. Iya. Tetap ujung-ujungnya kita sendiri kan yang jago. Lagi. Udah cukup nggak sih? Udah banyak kan? 3 menit lagi. Masih baru 10 menit. Emang masih lo Masih 10. Oh iya. Itu udah banyak nggak? 28 sih. Setengah jam. Ada 3 part. Bener. Ini buat di TikTok ya, part 1, part 2, part 3. Udah mau podcast aja podcast. Tapi kalau pas yang pertama-tama banget itu Internet apa itu? kan masih awal kosong banget gitu nggak sih? Iya, produk ya. Iya, produk. Itu gue dapet referral kan dari temen gue. Jadi gue refer, at least gue masuk CV HR nih. Terus dari situ gue user interview.
gue lebih ke nyiapin interviewnya sih, nonton menurut gue YouTube source yang lumayan oke buat nyiapin interview. Jadi kalau ada yang tertarik produk di YouTube ada eksponen namanya, cari aja eksponen produk interview. Nah situ lu jelasin kayak tipe pertanyaan itu ada apa. Produk tuh rata-rata case study, dia ngasih case, lu suruh solve gimana case-nya, atau lu cari root cause-nya tuh apa, atau lu bikin product sense kayak lu gimana sih improve produk ini gitu. Nah itu semua dibahas tuh di eksponen itu. Jadi menurut gue itu lu bisa lebih ngerti kayak oh ternyata gue harus jawab ini, ternyata gue harus jawabnya kayak gini, cara jawabnya itu menurut gue penting di sini. Itu tapi CV lu jadi gimana tuh isinya? Apa masih kosong? Yang harus di highlight kira-kira bagian mana gitu? CV gue waktu itu Di produk gitu. gue lebih highlight masukin kerjaan gue. Gue sebetulnya sebelumnya udah kerja gue, tapi kerja gue sempat punya IO lumayan lama 4 tahun dari gue SMA. Itu gue masukin. Terus gue sempat siaran juga di radio komersil 99ers kalau yang tahu, kayak nggak tahu. Itu gue sempat siaran situ 2 tahun, gue masukin juga. Gitu. Ya karena siaran itu juga gue jadi kebagi pecahannya dulu semester 2 semester 3 karena siaran itu juga. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu ke produk gitu ya sebenarnya ya. Produk tuh menurut gue salah satu role yang lumayan versatile. Bahkan ada product manager dari psikologi, ada dari bahasa Inggris, ada banyak banget. Tech ya pasti ada, tech mah itu jelas punya keuntungan ya. Kalau tech dari software engineer atau sebelumnya dari informatika itu punya keuntungan banget. Betul buat CV lu ke depannya jadi enak ya karena produknya udah ada gitu. Iya. Dan lu belajar banyak juga di produk gitu. Dan menurut gue yang paling susah tuh tembus intern pertama, itu wajar susah. Itu wajar banget susah. Ya lu coba-coba aja message orang di LinkedIn, menurut gue itu cold message orang nggak apa-apa. Itu lu tuh belajar itu di mana-mana semua tuh kayak misalnya kan yang kita pelajari kan cuma paling kan Python, R sama MATLAB gitu. Lu belajar yang lain-lainnya tuh lu pas lagi kapan ya itu kayak SQL dan lain-lain tuh gimana? Kalau SQL itu gue belajar dari sertifikasi sih. At least gue tahu gitu kayak apa yang harus gue lakuin itu dari sertifikasi. Tapi in the end mungkin kayak kalau misalkan contohnya apa DQ Lab kalau tahu ada juga kayak apalagi platform belajar gitu kan lumayan banyak tuh yang SQL. Kalau situ kelihatannya ringan kan, paling SQL lu berapa baris sih, 10 baris gitu kan. Kalau kerja jauh lebih kompleks. SQL lu bisa 100 ke atas gitu, 100 baris ke atas. Soalnya bahkan kalau data science tuh lu bisa oper-operan kayak kalau kerjain SQL lu bikin CTE itu common table expression. Itu tuh kayak table dummy yang lu buat. Nah, lu bagi tugas kayak gue kerjain CTE ini ya, gue kerjain CTE ini. Nanti kita main query-nya kita taruh di bawah gitu. Itu banyak kayak gitu bagi tugas kayak gitu juga. Kayak kerja kelompok gitu ya jadi. Iya benar. Dan enaknya kerja lu bisa saling review. Karena kan nah yang gak enak di kerja itu menurut gua lu nggak tahu query lu bener atau salah. Kalau lu di platform belajar lu tahu oh query gua salah. Hasilnya nggak sesuai dengan yang dia minta. Kalau kerja lu nggak tahu. Dan itu tanggung jawab data science besar tuh di gitu. Data science, data analis. Kayak lu bakal bawa data ini ke manajemen sampai si level gitu. Bisa aja lu salah bawa data kan, kemungkinan kan. Lu salah bawa data kayak misalkan lu rekomendasiin buat lu sunset aja produk ini. Sunset tuh dimatiin gitu, lu kill. Tapi ternyata data lu salah. Harusnya ini tuh potensial ke depannya. Nah, makanya itu data science tuh pentingnya di situ sih. Gitu. Itu lu sertifikasi itu dulu tuh pas lagi online, maksudnya lu secara online atau kayak lu ke course tempat-tempat gitu? Kan ada kan tempat yang nawarin jasa gitu. Ya biar itu gimana? Gue online sih. Gue manfaatin semua yang gratis di situ. Kan account ITB dapat gratis kan Coursera. Itu gue ambil course-nya. Gue bisa rekomend satu course yang ngebantu banget. Course-nya Deep Learning-nya Andrew Ng. Itu course-nya Deep Learning Andrew Ng. Itu ngebantu banget. Lu dapat overview kayak kalkulus tuh kepake di mana sih deep learning-nya? Itu kebantu banget di situ. Terus kalau buat SQL bisa ambil advance dari kaggle.com. Itu bantu banget. Lu bisa ambil intermediate SQL, advanced SQL, beginner SQL. Tapi Kaggle tuh sebenarnya
itu kan nggak ada sertifikatnya atau ada nggak sih? Ada. Ada ya. Tapi itu ngaruh nggak sih kan kayak gue semuanya gratis ya? Iya. Itu sebenarnya nggak apa. Emangnya kita masukin nggak apa-apa gitu? Kalau menurut gua, ketika lu belum punya pengalaman, masukin aja semuanya. Masukin aja semua. Tapi kalau ketika lu udah punya pengalaman, lu udah mulai intern sana intern sini, Baru itu lu kurangin. Ya, baru yang fokusnya bagus-bagusnya doang. Iya. Karena CV lu juga, saran gua juga ini CV lu 1 halaman aja. 1 halaman jangan lebih. Karena kalau 2 halaman, HR lu harus baca. HR harus baca. Apalagi 3 dan ke atas gitu. Terus jangan ada gambar, jangan ada foto. Cari foto lu sendiri. Enggak, purely jangan ada foto. Sama sekali jangan ada foto. Karena itu bias. Bisa aja ada orang lihat foto gitu kan, karena dia nggak sengaja lihat foto. Gue kurang suka nih sama orangnya. Bisa, itu kejadian kayak gitu tuh kejadian. Gila nih. Tips yang kita nggak pernah tahu ini nih. Ya ini menurut gua tips yang unwritten gitu, enggak jangan pakai foto. Terus lu bikinnya 1 kolom. Kan ada orang yang bisa 2 kolom tuh. Kalau 2 kolom itu biasa nggak kebaca karena rata-rata HR tuh pakai ATS, tau nggak? Applicant Tracking System kalau nggak salah. Jadi basically CV lu tuh awalnya nggak di-scanning manusia, scanningnya sama mesin. Kayak dilihat cocok apa enggak gitu. Nah dari situ baru dilihat sama HR-nya. Nah kalau lu pakai 2 kolom, lu tuh nggak tahu jadinya. Jadi bisa aja dia mau di-tag nama, tapi malah jadi di-tag-nya apa gitu. Karena 2 kolom. Kalau 1 kolom tuh lebih precise jadinya ATS-nya gitu. Gila, nganggur banget ya. Kalau itu jadinya buat sekarang kayak kita yang masih semester 6 ini mendingan langsung aja kita masuk nyoba course gitu ya, segala macam gitu ya. Iya, menurut gue course cobain aja. Karena nggak selalu yang kalian pengenin sekarang bakal kalian pengenin 5 tahun lagi. Kayak mungkin sekarang gue pengen jadi data scientist. 5 tahun lagi belum tentu lu pengen jadi data scientist. Jadi lu better gak sukanya sekarang. Sebelum ambil full time kalau bisa gitu. Jadi lu cobain dari course kayak oke, SQL ternyata gue kurang cocok nih di SQL gitu misalkan. Atau gue kurang cocok nih di Python. Oh ternyata gue lebih suka Golang, gue lebih suka C++. Ya udah jadi software engineer. Jadi lu gagalnya di awal gitu. Menurut gue itu jauh lebih better. Ngomong, udah gue mau nyoba dulu, biar gue mau balik habisnya. Udah lah, biar ini penutupan aja lah. Bisa dong. Clickbait. Apa? Bikin clickbait. Clickbait. Bukan awal-awal. Clickbaitnya. Clickbaitnya mau gimana, Cok? Versi dulu lah, itunya terakhir. Tanya ini pesan-pesan buat apa ya? Angkatan ini. Oke. Udah ini yang di sini udah cukup lah. Oke, ini buat teman-teman nih, buat saya kalau misalnya ada orang-orang yang menonton nih dari teman-teman kita lah, masuk matematika atau gimana nih. Nah, kira-kira ada nggak tips dan trik kalau misalnya mereka mau karir atau mau intern itu kira-kira ada nggak sedikit apalah ya itu lah kasih tips and triknya apa gitu. Ini sebenarnya lebih ke sharing pengalaman aja ya. Iya. Soalnya menurut gue juga belum se-qualified itu buat ngasih tips and tricks. Kalau gue yang bekerja di gue adalah yang pasti relasi, gue jaga relasi sama teman-teman, sama kakak tingkat, adik tingkat, sama dosen gitu. Lu jaga relasi itu pasti kedepannya ada aja jalannya gitu. And then kalau bisa lu udah mengkerucutkan karir path lu ke depannya. Menurut gua tingkat 3, tingkat 4 tuh waktu yang tepat buat nyobain semuanya. Cobain aja semuanya. Kayak misalkan waktu itu case gua di tingkat 3 gua masih ragu tuh antara data science atau produk. Gua cobain aja dua-duanya. Gua masuk ke produk, gua masuk ke data science. Bahkan waktu itu yang pertama belum yakin ya sama data science ini. Gua masuk lagi ke data science 2 kali di company berbeda. Dan bahkan data science 1 dan data science 2 itu beda. Itu beda. Nah, jadi di mana data science 1 lebih technical, data science 2 lebih analytics gitu. Jadi tapi at least gue udah mengkerucutkan jadi 2, data science dan produk gitu. Nah, itu kalau bisa dikerucutkan juga biar kedepannya nggak begitu susah nyarinya. Sama mungkin yang terakhir
apply aja dulu. Kalau buat intern itu menurut gua apply aja dulu, cobain aja dulu karena nggak tahu juga kan, bisa aja lu keterima. Ya anyway lu bakal miss 100% shot yang you didn't take anyway gitu kan. Jadi coba dulu aja menurut gua. Masalah diterima atau enggak bakalan nanti lah gitu. Dari situ juga lo bisa latihan interview karena menurut gua interview butuh jam terbang. Dari situ lo bisa latihan juga gimana caranya menghadapi user. Nah, ya lo bisa banyak belajar dari situ. Oke. Nah, ini ada pesan terakhir nggak nih buat misalnya buat anak-anak, misalnya anak-anak matematika lah, mahasiswa matematika lah, atau dosen atau gimana? Pesan ya berarti ya. Yang pertama mungkin buat anak matematika overall lanjutin aja, semangat. Berarti ini kan karir harus semester 6, 2 semester terakhir. Semangat. Ntar lagi TA. Itu last fight banget, bener-bener last fight sebelum lu dapet gelar sarjana. Jadi menurut gua ini perjuangan 4 tahun pasti worth it lah menurut gua. Jadi semangat aja buat kalian, didoain cepat lulus. Amin. Oke, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol nih, udah cukup lama kita ngobrol ya. Oke, semoga kedepannya nanti makin sukses karirnya kemana-mana, amin. Oke, terima kasih. Thank you Sal. Ya, Semangat ya semuanya. Ini ada kenangan-kenangan ya dari kita. Kenang-kenangan. Wah, terima kasih banget loh. Iya. Repot. Thank you. Foto dulu. Suka gue ini. Bentar, gue mau nanya dong. Jangan dulu.